dan Dirut daripada Injourney Holding daripada Pariwisata BUMN, Pak Doni, ingin memastikan aja persiapan akhir apa-apa yang harus terus kita jaga, karena memang kan tentu kerja keras ini tidak hanya kami dari Kementerian BUMN, tapi pemerintah daerah, Kementerian Pariwisata, Pak Sandi, Pak Menko, Pak Erlangga, Pak Luhut, ya, belum lagi yang luar biasa kan Pak Basuki, Menteri Perhubungan, juga Pak Budi. Ya, kita sama-sama berkolaborasi lah, karena ini tidak bisa event hanya ini milik pemerintah daerah atau pemerintah pusat, ini eventnya Indonesia. Nah, karena itu ya keseriusan kita bekerja sama ini menjadi hal yang harus dipastikan secara maksimal, karena ini waktunya makin dekat. Makanya saya ingin juga memastikan cek akhir bagaimana kinerja para rekan-rekan BUMN yang kebetulan kan memang ini banyak sekali kontribusi dari BUMN yang sudah disampaikan sebelumnya, hampir 3,6 triliun kita investasi di sini. Tapi tentu kita harus lebih pastikan lagi bahwa teman-teman BUMN bisa mensupport secara maksimal, baik daripada apa yang sudah dilakukan untuk sirkuit maupun non-sirkuit istilahnya. Ini yang kita coba dulu. Aspal sendiri tadi saya sudah ketemu Profesor Davi, ya, Davi dan Campbell. Mereka melihat harusnya sudah baik, ya. Nah, tapi kembali kita nggak boleh berpuas diri, tetap harus waspada, ya, karena ini juga baru selesai di aspal. Jadi terus kita pantau, semoga ya nanti dalam penyelenggaraan MotoGP ini bisa maksimal. Untuk tiket, tadi saya juga bicara sama Pak Gub dengan semua tim yang dari BUMN bahwa distribusi tiket sampai hari ini berjalan dengan lancar sesuai dengan kesepakatan dengan Pak Gubernur. Memang kita prioritaskan untuk tadi animo masyarakat lokal yang terima kasih luar biasa animonya, baik secara individu, korporasi ataupun komunitas. Tiket daripada ini sudah bisa terjual dengan baik, dan ini juga mengurangi beban, ya, dari mana akomodasi, ya, selama ini memang terbatas. Tentu tahun depan kita harus persiapan lebih baik untuk akomodasi ini, ya, tapi alhamdulillah tadi saya sama Pak Gub juga mampir ke beberapa tempat, ya, warga di Mandalika sangat-sangat mengapresiasi bahwa event ini bisa mendorong juga pembukaan lapangan kerja dan ekonomi UMKM. Silakan Pak Gub. Ya, sebagaimana disampaikan Pak Menteri, ya, kita tentu berterima kasih pada pemerintah pusat yang sudah menghadirkan event ini di Nusa Tenggara Barat. Sebagaimana disampaikan Pak Menteri, mudah-mudahan tahun depan lebih baik lagi. Terkait untuk tiket, apakah sudah habis atau masih tersedia, Pak? Kalau tiket sudah habis yang untuk di hari ketiga, ya, dan tentu memang kita bekerja sama dengan tadi pemerintah daerah untuk memaksimalkan animo masyarakat yang ada di daerah ini, ya, dan ini harus juga kita menjadi bagian lah, jangan sampai ada event sebesar ini tetapi masyarakat daerah tidak merasakan. Nah, ini yang kita coba rajut sama-sama, ya, toh ke depan, ya, karena ada COVID Omicron jumlahnya kan masih terbatas, tapi tahun depan ya bisa 3 kali lipat, ya, kalau sudah tidak ada COVID tentunya. Bagaimana progres penjualan tiket sejauh ini, Pak, menjelang 6 hari? Sangat bagus, saya rasa tadi yang hari ketiga kan sudah habis, tinggal yang kualifikasi. Saya lihat animonya juga tinggi, ya. Saya sendiri tadi sama Pak Gub bilang nanti pas kualifikasi Pak Menteri juga nonton juga. Siap, kita karena diajak beliau kita ikutlah. Nah, tapi yang paling penting tadi yang disampaikan Pak Gub, ini baru tahun pertama. Ini bukan Asian Games. Masih ada 9 tahun lagi, 9 kali lagi. Yang justru itu harus dipastikan setiap tahun lebih baik. Yakin akan habis, Pak, ya, untuk uji coba dan kualifikasi? Ya. Kalau saya rasa untuk hari ketiga habis. Kalau yang kualifikasi seperti yang ada di banyak negara juga biasanya tidak habis. Ya, memang seperti itu. Tapi yang paling penting bagaimana justru persiapan tidak hanya tiketing. Tadi kita lihat bagaimana titik-titik media ini bisa, ya, menayangkan dengan baik, karena ini akan ditonton hampir, ya, sepertiga, ya,
penduduk dunia yang senang balapan, dan saya yakin dengan adanya event ini di Asia, ya termasuk di Indonesia, ya komunitas motor di dunia akan terus meningkat karena memang Asia merupakan pusat pertumbuhan ekonomi baru untuk dunia gitu. Pak Menteri, tadi dari hasil evaluasi ada beberapa catatan gitu? Ya catatannya tadi, cuman ke depan saya rasa ini nanti kursi warnanya disamakan, ya kan ini warnanya sudah sesuai dengan desain yang ke depan nanti juga kita samakan. Ini cuman kan tadi bukan hanya tahun ini, tahun depan mesti lebih baik gitu. Dan saya rasa apa yang dilakukan hari ini, saya mengucapkan terima kasih kepada direksi BUMN, pimpinan BUMN, Pak Gubernur yang luar biasa, ya. Lalu juga lupa saya tadi Pak Hadi yang tiap hari muter menjaga kepastian, itu juga saya apresiasi. Dan tentu seluruh kementerian lain, karena ini tadi yang saya bilang ini bukan kerja individu, bukan kerja pemerintah pusat, bukan kerjanya pemerintah daerah. Ini semua harus bekerja sama, termasuk masyarakat yang tentu pada saat penyelenggaraan mohon jaga ketertiban. Ya, jangan sampai misalnya pada saat event ini nanti sampah di mana-mana, karena itu image Indonesia. Atau ketika banyak pengunjung yang hadir, ya pelayanannya tidak maksimal. Ini kan yang namanya untuk menjadi tujuan wisata, ya penting daripada support daripada penduduk lokal, dan itu merupakan ya saudara kita dari Indonesia, dan yang hadir juga mestinya banyak orang Indonesia juga. Jadi ini dari hasil evaluasi kita siap. saya rasa siap. Berapa persentasenya Pak Menteri untuk sejauh ini ya, kesiapan ini dari segala bidang? Paling yang kita tinggal fokuskan yang tinggal 360 itu, tapi saya yakin juga itu bisa selesai lah ya. Kalau Indonesia ini kan kalau kerja Roro Jonggrang paling jago gitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.